Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan budaya sekolah. Siapa yang tahu apa itu budaya sekolah? Nggak tahu. Budaya sekolah itu budaya positif, ya. Ya, budaya positif atau kebiasaan baik yang ada di mana? Di sekolah. Banyak sekali kebiasaan baik. Nah, dari budaya positif atau kebiasaan baik ini akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan: 1, kejujuran; 2, menghormati, menghargai; 3, bertanggung jawab. Oke. Ada hal yang harus Bapak sampaikan di kesempatan ini tentang budaya sekolah, yaitu 3S. Kalian tahu 3S? Senyum, salam, dan cinta. Coba diulang, 3S. Bagus. Dan senyum, salam, dan sapa sering Bapak tinjau, sering Bapak awasi. Alhamdulillah sudah melaksanakan. Hanya saja masih ada nih. Contoh, SD Pasawan 1 siswa-siswinya ketika bertemu dengan guru SD Pasawan 1, dia ucapkan senyum, salam, dan tapi ketika berpapasan dengan ibu dan bapak guru di SD Pasawaran 2, anak tersebut yang SD Pasawan 1 ini sono boy aja. Ya, tidak menerapkan budaya sekolah yang tadi. Padahal kita itu adalah satu komplek itu. Yang namanya SD Pasawan. Mau Pasawahan 1, mau Pasawahan 2, satu keluar. Sekolah ini milik bersama. Sekolah ini milik bersama. Meskipun nanti dalam tantangan kebijakan itu. Oleh karena itu Bapak sarankan sekali lagi untuk SD Pasawan 1, anak-anaknya mana? Jika bertemu dengan guru SD Pasawan 2, ucapkan salam, ya, kemudian sungkapan. Oke, dari nilai kebajikan ini, insya Allah nanti akan membawa kalian ke jenjang yang lebih baik secara pribadi. Karakter yang tumbuh di dalam 3S ini adalah karakter yang ada di dalam diri, bukan karena orang lain ingin dipuji. Saya mah salamnya juga ingin dibagus-bagus, nggak boleh. Itu harus datang dari mana? Dari hati. Ya. Orang yang punya karakter baik, insya Allah hidupnya akan nyaman. Contoh, dia berlaku jujur, menyayangi temannya, menghargai temannya. Tapi sebaliknya kalau karakternya jelek, teman-temannya ada nggak yang mau mendekati? Tidak ada. Jangankan mendekati, ya, ajak ngobrol juga nggak mau. Apalagi orangnya itu sering membuli. Tahu membuli? Menjelekkan dengan kata-kata apa, dengan perlakuan. Mau nggak dekat sama orang itu? Tidak. Ya, maka nilai-nilai kebajikan ini harus tumbuh pada diri kalian. Perhatikan, Bapak akan perumpamaan sebuah botol. Tahu botol? Ya, kita akan perumpamakan bahwa nilai kebajikan itu perlu ditumbuhkan supaya kalian bisa hidup nyaman. Bapak pakai apa ini? Botol. Ada isinya nggak? Tidak. Kalau kita kasih nilai, kita kasih harga, kira-kira botol ini harganya berapa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kamu sudah duduk di bangku kelas 6. Untuk memulai pembelajaran, mari kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti pembelajaran lebih efektif, efisien, dan terarah. Kesepakatan kelas atau nama lainnya keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Ya, kalian nanti akan menuliskan di kertas yang warna kuning dan warna merah.
atau warna pink. Ya, siapa yang belum? Sudah semua? Ya. Caranya seperti ini. Nanti kalian akan menuliskan namanya. Ya, menuliskan namanya. Kemudian menuliskan hal penting apa tentang keyakinan kelas kita. Contoh, sebelum belajar pasti kita apa dulu? Berdoa dulu. Sepakat gak kalau kita sebelum belajar berdoa dulu? Kamu boleh menuliskan itu. Oke, gitu ya. Coba selain memakai baju olahraga sekeluarga apa lagi? Bawa minum apa? Minum air. Bawa minum air putih Pak saat pelajaran olahraga. Nah sekarang silahkan sama kalian tulis ya keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati untuk pembelajaran ke depan lebih lanjut. Bisa? Oke, Bapak. Dibacakan dulu sini. Ya. Ya, lanjut. Silakan. Lanjutnya, silakan. Lanjutnya, silakan. Selanjutnya silakan. Ya. Selanjutnya silakan. Selanjutnya silakan. Selanjutnya silakan. Sudah semua di awal kan? Mulai pembelajaran kita memakai seragam olahraga sesuai peraturan yang keempat. Berani bertanya jika tidak memahami materi yang kelima. Fokus memperhatikan saat karena membawa air saat saling ya tahan sedunia ya tahan seikhlas keyakinan kelas 6 mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SDN Pasawahan 1.
Olahraga. Siapa yang bawa minum air putih? Iya. Penting ya, bawa air putih. Kalau olahraga keluar keringat, maka air putih bisa mengganti ya. Siapa yang mau bertanya? Mau sepak bola, mau bola basket, mau bola voli. Oke, dari laki-laki dulu. Siapa yang mau bertanya? Oke, berdiri. Sebutkan namanya. Oke, boleh. Nah, bagian untuk menggiring bola. Menggiring bola menggunakan apa? Kaki. Ya, perhatikan. Saat menggiring bola, berarti bagian kaki bisa bagian dalam atau bisa bagian luar. Nah, ya. Kamu lebih nyaman yang mana? Kalau bagian dalam berarti posisinya keluar. Ya. Posisi luar. Ya, posisi luar. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya dari perempuan? Saat melempar bola, bisa dalam posisi di depan dada, namanya chest, atau di atas kepala. Oke. Kemudian bisa bola dipantulkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru SD Pasawahan 01. Pada kali ini izinkan saya Dita Nugraha CDP Angkatan 10 pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 untuk menyampaikan materi yang saya dapat dari Pendidikan Guru Penggerak pada modul 1. Di modul 1 pertama 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 ada tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, 1.4 tentang budaya positif. Ibu dan Bapak Guru, untuk kali ini saya akan menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif, materi yang ada pada modul 1.4 yang saya dapat dari Pendidikan Guru Penggerak. Materi dari konsep inti budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, kontrol guru, keyakinan sekolah, dan terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Ibu dan Bapak guru sudah mengenal tentang diferensiasi. Ya, diferensiasi itu suatu prinsip atau pendekatan pembelajaran terhadap minat belajar siswa, kesiapan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Sehingga nanti akan terwujudlah profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 ya Ibu ya. 1, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Ibu dan Bapak guru biasanya kalau di kelas itu suka menyanyikan lagu ini. Nah, kita nyanyikan lagu ini. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, kasih tepuk tangan dulu buat Ibu dan Bapak. Selanjutnya ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. 1, bahwasannya ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, padahal itu tidak ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter dewasa. Selanjutnya untuk merubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol, yang tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ada yang dinamakan disiplin positif. Ibu dan Bapak guru, disiplin positif ini akan tumbuh di sekolah kita jika kita menerapkan budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya positif? Budaya positif itu jadi seperti kayak kemandirian, kejujuran. Iya. Tadi sudah dijelaskan Pak. Betul. Ada kemandirian, ada tanggung jawab, ada disiplin. Nah, lahirnya disiplin positif ini berawal dari budaya positif. Terutama di sekolah kita, budaya positifnya adalah suatu pembiasaan-pembiasaan baik. Nah, pembiasaan-pembiasaan baik yang sudah kita lakukan seperti sholat duha, senam bersama, kemudian 3S nyium salam sapa. Nah, dari budaya positif ini, maka akan lahir tentang nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh siapa? Oleh siswa. Nah, nanti kalau sudah muncul nilai-nilai kebajikan seperti menghormati, menghargai, tanggung jawab, dan kejujuran, maka akan lahir disiplin positif. Tantangannya tentu saja ada yang melanggar aturan, ya. Maka ketika ada pelanggaran aturan, seorang guru harus bisa menyelesaikan dengan kontrol guru. Nah, di sini ada posisi kontrol guru ketika ada siswa yang melanggar aturan. Misalkan, 1, guru sebagai penghukum, ada juga guru sebagai teman, ada juga guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada juga guru sebagai pemantau, dan ada juga sebagai guru sebagai manajer. Ketika terjadi pelanggaran pada disiplin itu, kita ambil contoh kasus tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada 5 kontrol posisi guru. Nah, 1, penghukum. Nah, penghukum, siswa diberikan hukuman, yaitu mengelilingi lapangan 10 kali. Nanti kontrol yang berikutnya ada sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, kalimatnya seperti ini mungkin ya. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main ke mall. Jadi guru itu sebagai teman. Kemudian dari kasus ini pula tentang tidak mengerjakan tugas, ada yang namanya kontrol guru di posisi pembuat merasa bersalah. Kalimatnya seperti ini. Kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan
kamu memang senang ya jika melihat ibu ditegur oleh kepala sekolah. Jadi si siswa itu merasa bersalah. Kontrol guru yang berikutnya yang keempat adalah pemantau. Nah, kalau pemantau di sini kalimatnya kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Jadi guru di situ memantau. Dan yang terakhir, kontrol guru yang terakhir adalah kontrol guru yang tepat untuk kita terapkan di sekolah. Namanya manajer. Bagaimana manajer itu? Yaitu kamu sudah tahu kesalahanmu. Jadi siswa mengetahui kesalahannya, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini guru menyampaikan bahwa siswa itu bersalah. Kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita buat di awal tahun. Ibu dan Bapak guru, keyakinan kelas yang dibuat di awal tahun itu sangat penting. Ya, cara membuat keyakinan kelas berarti guru dan siswa itu harus berkolaborasi. Nanti siswa akan menentukan sendiri keyakinannya. Misal, datang tepat waktu. Nah, kemudian berdoa sesudah dan sebelum pembelajaran. Mengajar olahraga, berpakaian olahraga. Ketika kesepakatan atau keyakinan itu dilanggar, maka konsekuensinya adalah siswa itu akan ditanya seperti ini. Kamu sudah tahu kesalahanmu, misalkan tidak berpakaian baju olahraga. Keyakinan kelas, nah, kalau ini sekolah nih, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Siswa nanti menjawab, oh saya tidak memakai baju olahraga sesuai aturan. Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu? Siswa nanti menjawab lagi, insya Allah untuk hari Minggu depan saya akan berusaha untuk tidak memakai pakaian yang tidak sesuai. Artinya nanti ada himbauan dari orang tua atau keluarganya. Nah, seperti ini ya keyakinan kelas. Ada contoh keyakinan kelas. Ini ada keyakinan kelas 6. SD pasal 01. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, keyakinan kelas ini ya ditempel atau disimpan di dinding kelas ya, sehingga nanti siswa akan melihat, takutnya nanti lupa dan sebagainya. Keyakinan kelas, kenapa tidak ditulis peraturan kelas? Peraturan kelas ini, keyakinan itu datangnya dari hati, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita yakin benar-benar dengan hati. Kalau peraturan itu sifatnya eksternal, sifatnya di luar. Kadang-kadang ketika ada peraturan kelas, kita hanya melakukan peraturan itu dan kita hanya takut jika melanggar. Tapi kalau keyakinan dalam hati, ikhlas dan ridho. Jadi yang tepat untuk kesepakatan kelas adalah keyakinan kelas. Sifat dari keyakinan kelas ini lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Contoh, misalkan, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat kata jangannya dirubah. Jadi, buanglah sampah kepada tempatnya. Atau jangan terlambat masuk kelas. Jangannya kita ubah, datang tepat waktu. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ya. Muncul segitiga restitusi karena adanya pelanggaran. Pelanggaran siswa misalnya tidak memakai baju olahraga atau datang tidak tepat waktu. Nah, ini ada bagian atau cara-cara untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi dibagi menjadi 3. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restitusi ini, yang pertama, stabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Anak yang salah tidak harus langsung dikatakan salah.
Ya, sadarkan aja dengan apa ini adalah sebuah pembelajaran. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa di sini artinya si siswa itu tidak jadi don, ya. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ada lagi kalimat, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan sebagainya. Yang kedua ada validasi tindakan. Setelah siswa diadakan menstabilkan, kemudian divalidasi tindakan yang salahnya. Berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pertama, kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat dalam keyakinan kelas. Kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, di sini ada kasus. Ini hanya simulasi aja ibu bapak. Aulia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Di restitusi atau saya melakukan segitiga restitusi terhadap kasus siswa yang marah-marah kepada siswa lain karena sering mencontek. Waalaikumsalam, silakan Aulia. Aulia, tadi bapak dengar dari ketua kelas, katanya kamu harus bertemu dengan Anissa. Ya, harusnya kesel sih. Kok bisa? Anissa terus menjadi kepikiran saya, bahkan menjadi saya. Bukan misalnya dari PTN, tugas saya saja dicontek. Oh begitu ya. Nah, di sini guru coba menstabilkan dulu, kemudian dengan cara menanyakan kasus apa yang terjadi. Setelah itu yang kedua di segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika bapak dari posisi kamu, bapak juga pasti akan berbuat yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Anissa? Saya marah-marah, Kak. Saya mau bilang ke Anissa dan tante saya yang berbeda dengan Anissa. Nah, di sini guru coba memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan. Apa masih saya bilang saja pekerjaan saya dicontek? Ya wajar, kamu merasa marah karena tidak berharap tidak contek ya. Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, karena sampai menggebrak. Selanjutnya di sini menanyakan keyakinan, ya. Dengan menggebrak meja berarti melanggar apa? Berbeda apa sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul, menurut kamu saling menghargai antar teman penting tidak? Baik, kalau menurut Dari tayangan atau cuplikan video simulasi yang tadi tentang siswa yang dicontek oleh temannya kemudian dia marah-marah, maka kita akan menarik kesimpulan ibu dan bapak. Maka ketika penerapan restitusi di sekolah itu tidak harus dengan hukuman, ya. Di sini ada dua, yaitu kita harus membagi dengan apa yang namanya konsekuensi dan apa yang namanya hukuman. Kita kasih contoh. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini identik ke isi. Kemudian memberikan coretan, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Masuknya betul, konsekuensi. Kemudian ada lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, bagus. Hukuman, ya. Identik ke fisik. 5. Menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini ada kaitan berarti kalau konsekuensi itu. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri
depan kelas sambil mengangkat kaki. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapang pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan pada modul 1.4 tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ibu dan Bapak Guru dipersilakan untuk menanggapi apa yang saya paparkan. Barangkali ada yang memberikan tambahan, aspek dan sebagainya. Mangga Ibu Putri. Satu orang. Terima kasih Pak Dita atas pemaparan hari ini tentang disiplin positif. Materi ini sangat baik dan mudah dipahami oleh kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Dita sampaikan, paparkan hari ini bisa menjadi diaplikasikan di sekolah kami ke depannya. Mudah-mudahan kita juga sebagai guru bisa lebih memahami anak dalam misalnya anak salah harus bagaimana supaya kita tidak langsung menghukum anak tersebut jika anak tersebut salah. Seperti itu. Demikian dari saya Pak Dita. Kasih apa terus? Dari saya hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putri telah mewakili menanggapi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu dan Bapak Guru, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.